barcode itu ya ada di Hadramaut. Iya. Dia di antara Hadramaut dan Mohrah. Mohrah itu setengah punya Saudi, setengah punya Hadramaut. Dulu Mohrah itu punya Hadramaut. Tapi emang kita sedikit-sedikit memberi ke Saudi. Nanti lama-lama insya Allah Hadramaut itu jadi Saudi. Jadi kotanya Hadramaut, begitu. Sekarang Rashid udah punya Saudi, Syarurah punya Saudi, Najran punya Saudi. Dulu kan itu Yaman semua ya, punya kita orang, punya bangsa Al-Qatiri, punya kerajaan Al-Qatiri. Baniyam sekarang udah punya Saudi, Baniyam. Banilam udah punya Saudi. Banilam itu Al-Qatiri juga. Nah, Mohrah udah sedikit, Nahdi itu udah punya Saudi. Dikit lagi udah punya Saudi semua. Tapi 75% udah jadi Saudi. 25% masih di Hadramaut. Nah, insya Allah lama-lama dikit-dikit bakalan Saudi Hadramaut semuanya. Kita yang punya negeri aja kepengen dengan bersatu dengan Saudi. Terus nanti Gitu. Karena Arab juga. Nanti ke Arab ini. Mau tinggal di mana barcode ini? Bagian barcode ini kalau sudah jadi. Nanti diusirin. Mereka pasti diusir. Atau warga negara nomor 2. Jadi bukan warga negara yang gampang terusir. Jadi berbuat apa aja salah diusir. Seperti orang-orang Saudi yang di Getif, di Demam. Itu mereka salah sedikit langsung dikirim ke Iran. Begitu. Salah sedikit aja. Berbuat apa aja. Ya soal Udah, kan gini, dikirim ke Iran. kalau itu nanti Hadramaut jadi bagian dari Arab, terus mereka ini kan nggak nyambung lagi gitu loh. Soalnya uploadnya kan sudah G. Iya. Nah, mereka dikirim kalau punya kesalahan itu pasti warga negara yang nomor 2 itu nggak dipentingkan, bukan warga negara asli berarti. Begitu. Itu ada sih kota Najd di Yaman itu. Mereka kalau di Yaman habis itu pasti banyak yang ke Indonesia deh, pasti. Kan Indonesia punya wali tarik. Jangan Syekh. Ya ini kita alhamdulillah sih begini. Alhamdulillah ada kiai Kiai Imat. Ada tesis. Iya, ada tesis itu luar biasa. Ada tesis Kiai Imat itu luar biasa. Jadi penipuan mereka, kazab mereka itu sudah mulai terverifikasi semua di sini gitu Syekh. Jadi kita pun sebagai warga negara Indonesia ini pun juga sudah mulai waspada dengan mereka gitu Syekh. Iya. Gitu. Jadi kalau dulu jujur wallah ya Syekh, kita itu takut sekali dulu masih kita jadi kibin ya Syekh. Takut dosa ya. Wah, takut dosa. Oh, bagaimana kita mau kita mau melawan Ahlul Bait yang kata mereka Ahlul Bait gitu kan. Sedangkan kita dengan Rasulullah itu walaupun kita itu berada di timur jauh bisa dikatakan seperti itu, kita kepada Kanjeng Nabi itu Masya Allah luar biasa. Ya kan? Cinta kita kepada Kanjeng Nabi itu luar biasa. Masya Allah ya. Iya kan, ya termasuk ya itu sudah dari zaman dahulu kala gitu sih. Betul. Gitu loh. Sehingga mereka itu untuk mendapatkan privilege ini ya kan, karena memang sudah tahu bahwa bangsa Indonesia di sangat kepada Kanjeng Nabi itu sangat luar biasa cintanya, ya kan. Nah, mereka menggunakan isu cucu Nabi itu untuk mendapatkan privilege dari kita supaya mereka itu
kita sayangi, ya kan, kita tempatkan di sesuatu yang terhormat, gitu kan. Gitu. Karena jujur kita sendiri itu kan ngakuin lah sebagai hamba itu bisa dikatakan di sisi ibadah itu mungkin kurang dan lain sebagainya. Salah satu pengharapan kita setelah kita wafat, setelah kita hidup setelah kematian, apa yang kita harapkan? Hanya syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak lain tidak bukan. Itu saja. Sehingga kan kita itu kan pada Nabi kita itu luar biasa, tidak akan tertandingi oleh kecintaan kita pada Kanjeng Nabi itu oleh apapun, gitu loh Syekh. Gitu. Dan memuliakan ini kita bertabaruk ini, kita bertabaruk ini kepada memang yang betul-betul luriah itu bukan hanya ialah zahiran wa batinan lah Syekh, gitu loh. Iya. Sehingga hal-hal yang demikian itu dimanfaatkan oleh mereka, gitu loh, untuk mendapatkan sekedar, bisa dikatakan kalau ini sekarang ini sekedar makan oleh mereka kan, gitu kan. Karena mereka itu jujur aja bangsa pemalas. Ini kan. Gitu. Indonesia menghormati Habib itu karena mereka anggap dari syafaatnya itu mengharapkan syafaatnya. Mereka pikir ini cucu Nabi asli. Betul. Ternyata palsu. Betul itu Syekh. Kita mengharapkan, jujur aja, kita mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi. Kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi aja Masya Allah luar biasa senangnya bukan main, gitu loh Syekh. Sampai mereka nakut-nakuti Islam Indonesia yang belajar Quran, baca Quran, puasa, tapi tidak hormat kepada cucu Nabi, itu masuk neraka. Sampai segitunya mereka ngebohonginya. Iya. Anda pintar baca Al-Quran, Anda sholatnya sampai kalau Anda tidak mencintai dan membenci zuriyah Nabi, maka Anda adalah sesat, gitu. Itu sampai segitunya mereka bilang begitu. Iya. Gitu. Agar mereka minta dihormati. Iya, itu dengan cara paksa. Iya, itu karena memang menakut-nakuti dengan dengan cucu Nabi itu tadi. Iya, maka itu sekarang ini kita kalau nggak yakin bahwa itu bukan cucu Nabi, kita bisa keseret lagi sama mereka. Dapat khurafat-khurafat lagi. Misalkan kalau ini nggak percaya nanti masuk neraka, itu bakalan kita kalau setengah-setengah kita balik lagi ke situ. Iya. Nah, maka itu kita pelajari siapa mereka itu dan dari mana datangnya. Jadi kita tidak ikut-ikutan atau tidak su'udzon oleh Balwi ini. Jadi kita tahunya, nah mereka ini emang betul dari sejarahnya mereka bukan cucu Nabi, bukan orang Arab, begitu. Iya. Ya kita kan jujur aja kalau saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kan taunya saya itu kan taunya kan setelah adanya tesis ini ya kan, setelah ada tesis ini saya baru tahu bahwa mereka itu adalah bani pembohong. Iya, kacau dulu mereka. Kacau mereka ini. Loh, sekitar 1 tahun yang lalu saya, ya 1 tahun lalu lah,
Saya punya teman juga kan seumuran dengan saya kan. Dari kalangan Bani Barhud ini kan. Ketika sering ngobrol, sering ngopi bareng juga, sering dia cerita bahwasanya dia kehidupannya selalu bermaksiat kan. Apa dia ketika bicara ke saya, ente kamu jauh usah ikut-ikut saya, karena saya sudah ditanggung oleh mbah saya, oleh kakek saya, karena di dalam ini, dalam darah daging saya itu mengalir darah Rasulullah. Itu sih. Saya pada waktu itu ya diam saja. Pada waktu saya diam saja. Namun ya alhamdulillah berkat adanya tesis ini kita membuka, kita terbuka begitu. Betul. Dulu saya juga bicara tidak begitu keras juga gitu. Ketika awal masuk kenal dengan Bang Coco, dengan teman-teman yang lain. Namun ya saya yang paling sakit hati itu ketika yang namanya Dul Bakar, orang Jawa Timur Pasuruan itu mengatakan dia itu telinganya sakit mendengar rebana dari Isyari itu. Karena dulu katanya ini Ki Hamid Pasuruan itu juga sakit telinganya ketika mendengar Isyari itu. Nah sejak itulah saya, ini tidak bisa dibiarkan orang-orang seperti ini. Satu ya menghina leluhur kita, menghina ulama-ulama kita. Kita tahu lah siapa beliau, Ki Haji Hamid Pasuruan dan seperti itu. Sebenarnya saya ya mau hina, yuk, mau main hina-hinaan, yuk ayo, mau pakai dalil, yuk ayo, gitu saja. Intinya yang terpenting Mbak Alawi Bani Barhud ini sudah bukan min dzurriyyati Rasulillah. Itu tidak bisa tidak bisa kita tawar dengan apapun begitu. Ini sudah tidak bisa ditawar. Entah itu ketika dari kalangan mereka saya bukan, saya tidak pernah mengaku. Katakan mereka kan banyak masih seperti itu alasannya kan, alasan kibin ya. Tapi mereka kan tercatat di mana? Di maktab daiminya, pencatat nasabnya Ba'alawi Bani Barhud itu. Jadi secara tidak langsung dia juga mengakui dong terhadap keberadaan dirinya sebagai dzurriyyah seperti itu. Kecuali mereka di situ mencabut isbatnya dari maktab daimi itu. Oh saya bukan dzurriyyatir Rasul, saya orang biasa. Ini sudah saya cabut isbat saya dari maktab daimi itu, baru kita bisa percaya dengan omongannya kan seperti itu. Betul. Ini apa ya? Ini kejam mereka ini. Bajingan di atas bajingan. Lebih Ya, bajingan. itu ketika kita katakan mereka itu seperti itu seperti pungup merindukan bulan. Kan? Mereka itu lebih baik mati daripada tidak diakui jadi cucu Nabi, begitu. Makanya ketika ada orang yang masih tertanam Islam di dalam hatinya, kok masih mau mengakui mereka itu adalah dzurriyyatur Rasul, ya kita harus tentang aja siapapun orangnya. Kalau hanya masih berurusan baik, urusan bisnis, kita tidak masalah, asalkan itu saja, jangan sampai bekerja sama dengan mereka dengan alasan dzurriyyah, itu saja. Iya. Tapi kenapa ya yang saya heran ini, Bani Quraisy tidak ada yang teriak-teriak cucu Nabi. Dari Ahlul Baitnya aja, mereka dari Ahlul Bait udah sadar, itu nggak ada yang teriak-teriak. Kita bisa dibohongi nih sama bangsa At-Tamimi, kita bisa dibohongi oleh mereka. Bangsa Al-Amudi sama bangsa Bawazir, kita bisa itu dibohongi karena mereka Bani Quraisy. Saya tahu, sebelum saya tahu
emang dari dulu, dari kecil saya tahu bangsa mereka ini bangsa Bani Quraisy, bukan orang Yaman mereka, tapi duduk di Yaman. Nah, mereka ini pedagang-pedagang, tapi mereka Bani Quraisy seperti Tamimi, Al-Amudi, terus yang lain-lain. Itu mereka gampang kalau mengakui itu saya cucu Nabi. Itu pada percaya. Kita aja bakalan percaya. Begitu. Nah, orang Arab ini tidak ada dari sadahnya aja, dari Bani Hashim minas sada, tidak ada yang teriak-teriak yang di Mekah atau yang di mana aja, nggak ada. Hanya Ba'alwi aja. Kecuali Bani Barhut ini ya. Iya. Aneh kan? Saya ini nyambung sih. Ketika ada itu Bani Barhut, ada namanya sumur Barhut itu. Dalam komentar ulama di situ bahwasanya orang yang dimasukkan ke sana salah satunya adalah orang yang memutus tali silaturahmi atau sudah menasabkan dirinya, mencangkokkan nasabnya. Berarti kan hadis ini nyata itu nyambung betul, dengan ada. Betul. manintasaba ila ghairi abihi, itu orang yang menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya, maka laknat Allah, maka Allah akan di bawah neraka paling bawah, kan seperti itu. Sedikit demi sedikit dengan adanya komal-komal kita ini, sehingga kita tahu Bani Barhut ini sudah nyata. Emang itu kuburan disebutnya bahasa Arabnya Ber al-Barhut ini sebelum zaman Nabi Rasulullah itu udah ada. Jadi orang-orang kafir itu arwahnya yang dari dunia, seluruh dunia, adanya di situ arwahnya. Arwahnya di situ. Jadi kumpulan arwah-arwah orang-orang kafir di situ dari sebelum Nabi. Nah, pas dia ini kan sama Rasulullah, keluarlah. Jadi orang pada tahu di situ tempatnya. Ber al-Barhut itu bukan bikinan manusia, itu emang ada seperti kuburan. Maka itu kita dalam jarak 1 kilo aja kita mencium bau bangkai itu sangat sengat. Jadi hidung tuh ke dada langsung. Itu dalam 1 kilo aja kita ini kan. Jadi nggak ada yang berani ke situ. Nah, yang kita lihat di video-video kalau ada kubur Ber Barhut itu bukan, itu wadi disebutnya. Sebetulnya orang nggak ada yang bisa ke situ. Kuburan al-Barhut itu nggak ada. Itu yang disebut yang di video-video itu dekat Oman. Itu namanya wadi. Di wadi dia. Itu bukan itu sebetulnya. Itu di lebih seram yang digambarkan teman-teman dinarasikan itu ya. Iya. Berarti ya. Kalau kita lihat yang di film video atau foto-foto itu tidak menyeramkan. Itu wadi, ada air, ada ini, orang pada turun, pada ngecek. Itu bukan kuburan, bukan Ber al-Barhut. Ber Barhut itu kalau kita mau ke sana aja, sebelum sampai ke situ 1 kilo, kita udah mencium raiha kariha. Jadi lebih dari bangkai gitu wow, dalam 1 kilo aja itu. Iya, barangkali ini Kicocot Bololawi ini mau nyoba ke sana ini. Terus apa manfaatnya? Boleh. Gak ada manfaat, malah tambah itu.
Syekh, emang yang kuburannya Abu Jahal itu betul ya Syekh? Apa bau bangkai itu betul Syekh? Enggak. Ada kuburannya, tapi kita nggak tahu di mana ya. Ada kuburannya, tapi nggak bau bangkai. Itu Allah itu tidak mengeluarkan mukjizat. Emang mukjizat yang dulu masih ada, seperti berhut itu masih ada. Haram Fir'aun masih ada, kita bisa lihat itu. Ka'bah sebelum ada manusia, emang itu rumahnya Allah, itu masih ada sekarang yang disebut Ka'bah Mekah, itu masih ada. Emang banyak mukjizat itu masih ada, kita bisa lihat. Tapi mukjizat yang baru-baru ini nggak ada seperti itu. Islam itu nyata ya, agama yang tidak bisa dibuat khayalan. Jadi begitu. Nah, kalau soal ini bisa naik ke mana, itu semuanya penipuan itu. Orang-orang genetik G ini, khayalan mereka. Begitu. Menghayal memang mereka ini, Syekh. Suka halu, agama pun juga halu. Iya, dihalukan oleh mereka. Mungkin kebanyakan makan daun gat itu mungkin. Daun god. Kalau bahasa Indonesia kan god itu loh. Gat. Perut comberan. Ya. Berarti kan seperti ingat saya waktu dulu siapa Kiai Haji Said Agil Sirot itu, bahwasanya bahasa Indonesia itu serapan dari memang bahasa Arab itu. 75% atau sampai 90% itu serapan dari bahasa Arab. Gitu. Tapi meskipun seperti itu, Indonesia tidak akan menjadi Arab seperti itu, tidak akan menjadi budaya Arab, akan tapi dengan budayanya sendiri. Iya. Lain dengan golongan-golongan mereka ini, ketika sudah pergi ke sana, pulang ke Indonesia, akan menjadi ke Arab-Araban, pakai jubah, pakai sorban, segala macam, dengan alasan adalah sunnah Rasul, seperti itu. Kenapa agak dikatakan sunnahnya Abu Jahal aja? Juga di situ ada ada sorban juga Abu Jahal, ada jubah juga Abu Jahal, kan seperti itu. Nah, mereka ini fobia begitu loh, suka niru-niru. Iya, betul. Niru-niru orang Indonesia seperti ini. Nah, sekarang kan mereka udah ketahuan nih, mau niru-niru lah orang Indonesia, pakai batik, pakai kopiah hitam. Iya. Iya kan? Kalau dulu mungkin sebelum adanya tesis ini sangat jarang sekali mereka itu akan pakai batik, pakai Jarang, nggak pernah. Pantang dia orang. Pantang. Sampai ini ada hadisnya ini, kok hadis sih? Tuh siapa ini? Dari Khabib ini mengharamkan kopiah hitam begitu. Itu ada videonya. Sampai segitunya. Iya. Mengharamkan. Iya. Subhanallah. Kopiah hitam. Habib gampang ya bikin ini. Apa esensinya mengharamkan kopiah hitam, kan seperti itu.
malah kalau saya sih ini lebih berani mengharamkan kopiah putih daripada kopiah hitam. Mengapa? Karena nanti akan ada jadi penipuan di situ. Kopiah putih itu orang itu akan dipanggil haji meskipun belum haji, begitu kan? Karena kopiah Emang di hitam Indonesia begitu. Saya lihat Iya. yang pakai kopiah putih itu disebutnya haji. ya Pak Haji, begitu loh. Namun kalau orang yang belum berhaji tidak boleh dipanggil Pak Haji. Kita di Mekah, kalau ke Mekah, kalau manggil orang Saudinya, orang Sudannya, orang Turkinya, kita panggil ya haji, tal. Ya kita panggil. Bukannya dia karena naik haji, itu panggilan penghormatan. Kalau kita panggil ya tuan gitu. Atau kita panggil ya Habib, tal ya Habib. Jadi kita bukan karena dia itu Habib. Jadi karena kita menghormati dia sebagai teman, sebagai pendekatan begitu. Ya Habib tal begitu. Atau Jadi ya bukan Sayyid. Ba'alawi berarti ya. Sayyid. Nah, tapi Nah, berarti kebanyakan di daerah luar Mekah, kita kalau manggil teman atau orang yang kita nggak kenal, manggil nama anaknya, misalkan Abu Muhammad, ya Abu Saleh, ya Abu Ahmed, ya Abu ini, begitu. Itu Iya. nama anaknya, begitu. Itu daerah luar dari Mekah, misalkan Riyadh, Gesim, Khobar, Tebuk, daerah-daerah yang lain gitu. Kita panggilnya begitu. Tapi kalau di Mekah sama Madinah, ya Haji, tal, ya Habib. Lihat deh polisi-polisi manggil orang-orang ini. Ya Haji, la truhina, begitu kan? Itu orang-orang Mekah itu. Ya, kalau orang sini kan biasanya Mas, Abang kan. Iya Mas, Bang, atau Akang, AA, begitu. Ya. Setiap daerah kalau di sini kan manggilnya kan beda-beda. Beda-beda. Wah, Iya. ada Mas, ada Mas, Teteh, Mas Jawa Mas Jawa, Sunda, Sunda, Abang, Abang, Abang Betawi. Betawi. Kalau mereka kan maunya Habib terus panggilannya. Iya, mereka bukannya mau dipanggil Habib aja, jadi mereka ingin orang itu memanggil bahwa dia cucu Nabi, jadi Habib, Iya. begitu. Bukan alasan yang lain. Jadi itu satu, Habib. Itu dalam ini yang dia, sifat mereka. Emang orang-orang Yahudi yang di Arab, Daulah Arabia, bukannya di Arab, di Arabnya seperti Irak, Suriah, Iran, banyak lagi ya. Itu orang-orang Yahudi banyak yang namanya Habib, khas gitu Habib ini, Habib itu namanya Habib. Itu nama itu, bukannya panggilan. Banyak orang-orang Yahudi begitu namanya. Biasanya apa mereka ini? Habib. Ketika dia panggil Habib marah begitu kan, tidak terima ketika panggil mereka itu dengan sebutan orangnya saja, nama orangnya, mereka marah.
Makanya lebih senang saya itu manggil mereka itu kan Bani Barhut, bukan Bani Ba'alawi lagi. Udah Bani Barhut sekarang ngetop ya. Kan Barhut aja dulu gitu loh. Anehnya kemarin itu mereka kadang tidak paham apa Barhut itu, apa Barhut itu. Iya, karena mereka nggak tahu sejarahnya. Tidak tahu gitu loh. Giliran kita buka bahwasanya Barhut bla bla seperti ini, marah mereka. Lu jangan marah ke saya dong, kan seperti itu. Marahlah kepada Kanjeng Nabi kalau itu Anda pengen marah. Kan begitu, Syekh. Iya betul. Kan begitu. Karena saya itu hanya membacakan hadisnya Kanjeng Nabi, hanya membaca sabdanya Kanjeng Nabi. Ente kalau marahnya kepada saya. Dan mereka tidak berani juga akhirnya. Akhirnya Sekarang mereka juga kurang kembalinya. ya, agak kurangan gitu. Agak berkurang sudah mereka. Iya. Nah seperti dulu, wah, sampai ribuan itu. Kalau si Fakul Raqabah itu kalau buka Komal itu sampai ribuan, 1.200 penonton sampai 3.000. Oh, Itu ya. kebanyakan inian apa mukibin. Kita dulu sedikit, ya kita bisa masing-masing kenal dulu, karena dari sedikitnya kita dulu. Sekarang Komal mereka udah kena Bani Barhut ini aja mereka udah kelakapan. Udah Nggak kelanjutan. mau mereka itu, malu sendiri akhirnya. Ketika panggil, kayak kalau manggil itu Bani Barhut, kalau yang ini pengikutnya Bani Embrut gitu aja. Orang yang seperti itu kok ini ya, kok masih mau